Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kami CGP Angkatan 9 perkenalkan, nama saya sendiri Hermawan dari CGP Angkatan 9 Kota Pontianak. Saya selaku supervisor dalam kegiatan supervisi akademik kali ini bersama rekan sejawat saya Ibu Eka Milasari sebagai kutnya ya. Baiklah, untuk menghemat dan mempersingkat waktu, kita akan mulai langsung aja Bu ya. Siap Bu ya? Siap Ya. Pak. Ya, selamat pagi Bu Eka Milasari, apa kabarnya? Pagi Pak Hermawan, sehat Pak. Sehat Baik. Bu ya? Ya. Baik Bu ya? Ya. Jadi rencana hari ini kita sharing nih Bu ya, untuk melakukan supervisi, karena nanti kan Ibu akan melakukan supervisi akademik. Ibu sebagai kut akan mengkuci Pak Fahrulan Bu ya, betul Bu ya? Betul Pak. Jadi menurut Ibu, kita sharing nih Bu ya, Ya. rubrik penilaian percakapan kucing yang bagaimana Ibu, yang akan Ibu nilai kepada kucingnya nanti Bu? Menurut saya rubrik penilaian yang akan saya nilai dari coach saya yaitu Bapak Fahrulan mengenai identifikasi keberhasilan saya Pak. Identifikasi keberhasilan itu seperti bagaimana saya menggali potensi yang ada pada Pak Fahrulan selaku coach, sehingga beliau bisa mengeluarkan atau mengutarakan ide-idenya terkait dengan solusi yang akan beliau hadirkan untuk masalahnya sendiri. Kemudian bagaimana Bapak Fahrulan membuat suatu rencana aksi serta komitmen beliau terhadap solusi yang akan beliau berikan. Begitu Pak. Ya. Kira-kira lebih spesifik lagi, kompetensi mana Ibu ya yang diobservasi kalau di alur supervisi itu kan ada Bu ya, kalau tidak salah. Menurut Ibu di bagian mana Ibu ya? Menurut saya pertanyaan berbobot Pak. Saya harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggiring argumen daripada Pak Fahrul ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dengan cara membuat pertanyaan terbuka, sehingga kan di sini Pak Fahrul terpantik lah untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya, begitu Pak. Ya, menurut Ibu indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai sebagai kut mengikuti Pak Fahrulan nanti, indikator apa Bu yang akan Ibu capai itu Bu? Indikatornya yaitu ada beberapa sih Pak. Yang pertama, Pak Fahrulan dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Yang kedua, Pak Fahrulan bisa mengidentifikasi masalah yang ada pada dirinya yang beliau utarakan. Dan yang ketiga adalah aksi nyata. Aksi nyata penerapannya lah Pak, beserta komitmen yang akan beliau berikan untuk solusinya itu. Ya, begitu Bu ya. Ya. Kita nanti melihat Ibu nanti melakukan coaching dengan Pak Fahrulan Bu ya, Ibu sebagai kutnya, Pak Fahrulan sebagai kucinya. Kapan Ibu rencananya Bu? Sebentar lagi sih Pak. Oh, ini. sebentar lagi udah siap Bu ya? Udah siap. Ya. Bapak jangan kemana-mana Pak. Ya, siap. Sip. Ya, kami nunggu Bu ya. Iya. Mantap saja. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Fahrulan, silakan duduk Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Ya, jadi bagaimana ini Pak Fahrul, ada yang ingin dibicarakan? Iya, sebelumnya mohon maaf nih Bu jika mengganggu waktunya. Jadi kira-kira ada waktu enggak nih Bu untuk berbicara bersama saya nih? Bisa, Oke, bisa, sangat iya. bisa Pak Fahrulan. Siap. Jadi gini Bu Eka, saya ingin sharing terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kira-kira bisa nggak agak panjang nih Bu diskusinya nih Bu? Boleh lah Pak. Iya, Iya. bisa. Oke. Tergantung permasalahan kita kan. Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi saya berharap nih setelah nanti bisa berdiskusi dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya. Jadi kalau seperti itu, apa nih permasalahan Bapak nih? Jadi begini nih Bu, di kelas saya itu kan ada 4 orang anak, Ya. dan kami identifikasi itu motivasi belajarnya itu memang kurang. Jadi selain motivasi juga kami lihat itu konsentrasi belajarnya juga kurang baik Bu.
Lalu jika diberikan tugas juga tanggung jawabnya itu sebagai seorang siswa itu juga sangat-sangat minim. Nah, jadi apa ya? Kami nilai memang tidak bertanggung jawab lah terhadap bertanggung segala jawab. macam tugas yang diberikan kepada siswa 4 orang itu. Tanggung jawab ya, berarti menurut Bapak nih, anak Bapak yang 4 orang nih tidak bertanggung jawab yang seperti apa Pak spesifiknya? Oh ya, jadi tanggung jawab yang saya maksud di sini nih Bu, dia tuh kalau dikasih tugas nggak mau ngerjakan. Nah, kalau dikasih tugas juga hampir nggak pernah mengumpulkan. Lalu barang-barang pun misalnya waktu proyek tuh kita suruh bawa apa, nggak pernah mau dibawanya. Lalu kalau dikasih jadwal piket pun, siswa yang berempat nih memang nggak mau piket Bu. Nah, pernah satu waktu tuh ada 2 orang, bahkan tuh yang terakhir kita temukan, ada yang pernah memergoki mereka berdua tuh merokok di lingkungan sekolah, di belakang sekolah Bu. Jadi kalau seperti itu, apakah Bapak sudah mencari tahu penyebab keempat anak itu berperilaku seperti itu? Nah, sebelumnya saya sih sudah konfirmasi Bu dengan guru kelas anak-anak tersebut yang mengajar di kelas sebelumnya. Ternyata keempat anak ini nih memang ya berasal dari keluarga yang broken home. Nah, anak-anak ini nih sepertinya minta perhatian Bu. Nah, lalu juga kurang dari segi apa ya, penanaman nilai kebajikan dari lingkungan keluarga karena broken home-nya tadi itu Bu. Nah, jadi akibatnya ya muncullah perilaku-perilaku negatif yang mereka tunjukkan itu di lingkungan sekolah. Berarti ini merah juga ya tandanya Iya, Pak ya? iya Bu. Kemudian pause, lupa Eka. Langsung tanya. Kemudian perilaku negatif seperti apa yang Bapak maksudkan? Nah, jadi perilaku yang melanggar nilai-nilai kebajikan itu tadi Bu, yang saya maksud seperti mereka tuh susah sekali menghargai orang lain, suka ribut, terus itu tak boleh salah sikit sama kawan itu, sikit-sikit nak berkelahi. Lalu dia juga apa ya, kurang peduli itu sama apa hal yang ada di sekitar mereka. Minat belajarnya juga sangat minim. Lalu tadi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya tuh ditemukan juga kasus mereka tuh merokok di halaman belakang sekolah. Nah, itu kan perilaku negatif menurut kami Bu. Iya, benar-benar Pak, perilaku negatif. Jika seperti itu, seberapa besar harapan Bapak terhadap anak-anak yang berempat itu Pak? Sebenarnya harapan saya sih semua murid yang mempunyai perilaku positif tuh saling menyayangi, bisa saling menghargai, terus disiplin, bertanggung jawab, dan tentunya kembali semangat belajar. Jadi suasana belajar itu bisa kondusif dan menyenangkan Bu. Nah, itu harapan saya. Ya, supaya bisa kondusif lagi Pak ya suasananya ya. Iya. Kemudian jika seperti itu, menurut Bapak nih, kekuatan apa sih yang Bapak miliki supaya anak-anak ini bisa kembali semula? Jadi lebih baik lah. Kalau saya melihat ya Bu ya, mungkin karena saya wali kelas mereka, tentu saya punya keleluasaan untuk mengadakan pendekatan secara personal, secara pribadi kepada mereka. Lalu saya juga harapannya bisa menanamkan kebajikan yang seharusnya ada dalam diri mereka tuh. Ya. Berarti Bapak udah tahu nih kunci kekuatan diri Bapak nih itu apa sebagai wali kelas ya, kontrol lah Pak ya. Jika seperti itu, langkah apa yang akan Bapak tempuh untuk mengatasi masalah anak-anak ini? Baik Bu, mungkin kedepannya langkah yang akan saya tempuh tuh pertama pendekatan secara personal kepada siswa-siswa yang bermasalah itu. Lalu saya juga akan berusaha berkolaborasi dengan pihak keluarga terkait permasalahan siswa-siswa tersebut di sekolah. Lalu saya juga akan coba menerapkan teknik mindfulness
dan saya coba mungkin dilakukan di taman sekolah di bawah pohon dengan iringan musik. Jadi tujuannya agar mereka dapat mendapatkan kesadaran penuh dengan merenungi apa yang udah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi harapannya dengan membuat hal tersebut bisa memunculkan kesadaran intrinsik dalam diri mereka. Kemudian yang akan saya tempuh juga, saya akan menghubungi pihak Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak di daerah kita atau KPPAD agar dapat memberikan pengarahan dan konseling nih kepada siswa-siswa yang tadi terkait dengan masalah yang saya identifikasi. Oke, berarti berdasarkan catatan saya nih Pak, langkah Bapak di sini ada 4 dan ini menurut saya sudah bagus sekali nih Pak, rancangan yang sudah Bapak buat. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi untuk langkah-langkah ini menurut Bapak apa sih peluang positif yang ada tersirat lah di balik langkah-langkah Bapak ini? Jadi saya harap sih dengan tadi melakukan langkah-langkah tersebut, mereka akan memiliki kesadaran intrinsik. Jadi mereka akan berhenti dengan sendirinya membuat kegaduhan, lalu juga berhenti kebiasaan merokoknya di sekolah itu, dan juga mereka kedepannya bisa saling menghargai dan menghormati orang lain yang ada di sekitarnya. Bagus sekali Pak Fahrulan, lebih kepada karakter ya Pak ya, kembali ke karakter ya. Kemudian nih, kapan Bapak akan melaksanakan langkah-langkah tadi 4? Saya berdasarkan catatan saya ini udah 4 nih yang Bapak rencanakan nih, kira-kira kapan Bapak mau merencanakannya? Saya akan berusaha menerapkannya sih segera mungkin Ibu. Cuman mungkin tahap pertama saja dulu yang akan saya koordinasikan dulu dengan kepala sekolah. Kemudian yang tahap-tahap selanjutnya itu mungkin saya perlu perencanaan terlebih dahulu agar saya bisa siap menerapkan langkah-langkah yang lainnya tersebut. Oke. Bagus sekali Pak ya. Perencanaannya juga sudah bagus. Kemudian untuk komitmen yang akan Bapak inikan, tindak lanjut dari komitmen Bapak ini apa Pak? Jadi tentu saja Bu, saya akan menerapkan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, khususnya untuk poin pendekatan personal dan komunikasi dengan pihak keluarga itu akan saya laksanakan secara konsisten. Jadi dengan harapan langkah-langkah tersebut akan membuat perubahan ke arah yang lebih baik bagi siswa-siswi tadi. Nah, komitmen saya. Ya, amin. Semoga ada perubahan nih Pak ya. Jika ada komitmen, tentunya Bapak ini tidak bisa kerja sendiri. Ini pasti ada dukungan dan support dari pihak lain lah. Menurut Bapak, siapa dan peran apa saja yang Bapak butuhkan untuk menjaga komitmen Bapak ini? Jadi tentunya yang akan saya libatkan itu, saya harap bantuan dari orang tua atau wali Bu, karena itulah saya perlu berkoordinasi. Terus dari pihak sekolah, mungkin dari pimpinan kita, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat. Jadi harapannya agar kita juga bisa sama-sama membimbing siswa-siswa yang bermasalah tadi, sehingga mereka bisa memiliki sikap dan nilai kebajikan yang diharapkan. Oke, berarti ini kolaborasi Pak ya utamanya ya. Iya Bu. Bagus sekali. Kemudian tindak lanjut Bapak terhadap solusinya ini apa Pak untuk kedepannya? Tentunya saya akan berusaha konsisten Bu, melakukan memberikan penanaman pendidikan karakter dengan penanaman nilai-nilai kebajikan, lalu budaya positif juga akan saya tanamkan, serta kolaborasi nih dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi dengan hal tersebut harapannya agar membentuk mereka nih jadi pribadi yang lebih baik, sehingga menciptakan atmosfer belajar yang aman dan kondusif di sekolah ini. Oke, jadi kedepannya ini penekanannya pada pendidikan karakter serta budaya positif dan kolaborasi ya Pak ya? Iya Bu.
Ini bagus sekali nih Pak. Ini zaman sekarang ini yang diperlukan Pak untuk anak-anak kita, karena sekarang ini kan karakter anak tuh banyak yang kurang baik ya Iya, Pak ya. iya. Itu Saya juga yang menjadi betul. inspirasi saya, Bu. Setuju sekali, saya setuju sekali sama ide Pak Fahrulan. Setelah kita melakukan coaching atau sharing lah Pak ya, bagaimana sih perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah dengan kesempatan yang diberikan ini, utamanya saya merasa lebih lega, Bu. Ya, lebih plong. Jadi setelah mendapat kesempatan ini, saya harap juga saya bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Amin. Oke, tetap semangat Pak. Iya. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak Bapak. Semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Kemudian ada lagi yang ingin Bapak bicarakan? Saya rasa sudah cukup nih, Bu. Terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih kembali Pak Fahrulan. Sukses untuk kita semua. Izin, Bu, saya pamit undur diri. Iya, sama-sama Pak. Silakan. Baik Bu Eka Milasari, Ya, kita sudah masuk ke tahap sesi pasca supervisi. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Sudahkah indikator ketercapaian untuk pengembangan yang diinginkan? Iya. Terima kasih sebelumnya Pak. Alhamdulillah kalau menurut saya pribadi, saya sudah berusaha sebaik mungkin dan berusaha mengembangkan skill saya. Tapi tetap harus ada peningkatan lagi Pak. Saya sebagai coach harus terus berlatih dengan cara mencari literatur atau ya bacaan-bacaan yang berhubungan dengan mengcoaching coach, supaya ilmu saya bertambah dan menjadi coach yang dapat menggali potensi diri coach saya Pak. Ya. Baik Bu, dari tadi hasil pengamatan saya saat Ibu melakukan melakukan coaching, ya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, yaitu prasupervisi, Ibu sudah melakukan atau menyampaikan penilaian secara baik untuk coachingnya, sudah menanyakan kompetisinya, kemudian sudah spesifik Ibu menggali, mengobservasinya. Menurut saya sudah ada indikator ketercapaiannya. Cuman menurut saya ada sedikit catatan saya Bu, jangan sampai Bu dalam memberikan solusi apapun terhadap permasalahan kucingnya Bu ya. Iya, Itu Pak. saja Bu yang menjadi catatan saya. Jadi biar kedepannya yang mencari permasalahan, yang menemukan permasalahan kucing sendiri Bu. Ibu ya. Ya. Menurut Ibu, apalagi kompetensi yang bisa dikembangkan, Bu? Menurut saya pengalaman ya Pak ya, berarti yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya sebagai seorang coach bisa mengidentifikasi permasalahan dari coach dan mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi sesuai dengan potensinya. Oh, gitu. Ya. Oke Bu, terima kasih. Mungkin hari ini kita cukupkan sekian Bu ya. Iya. Kegiatan supervisi kasih, kita, Pak. saya sebagai supervisornya sudah melihat proses yang tadi kita lakukan sudah berjalan baik. Ya Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita ke depannya agar pendidikan kita lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Kita akhiri bersama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.